Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan dosen kampus. Kali ini saya akan menerangkan tentang format pembuatan e-book ya. Nah, yang pertama, di sini saya sudah memberi contoh tentang format penulisan e-book. Nah, format ini nanti bisa di-download di deskripsi YouTube saya ya. Nah, yang pertama, di sini ada judul bab ya. Judul bab ini ukurannya yaitu 15, fontnya Arial. Nah, judul bab ini bisa kalian isi sesuai materi yang mau dibuat di ebook ini, misal sistem informasi manajemen. Nah, kemudian di bagian pendahuluan di sini isinya yaitu latar belakang berisi tentang apa saja yang menarik atau mendorong seorang penulis membahas materi tersebut. Kemudian tujuan penulisan yaitu berisi tentang manfaat apa saja yang akan diperoleh dengan materi yang akan Anda bahas di dalam ebook ini. Jadi nanti kalian di dalam materi pendahuluan ini silahkan isi tentang latar belakang yang memuat tentang ini dan tujuan penulisannya. Selanjutnya yang B, materi. Nah, materi ini penjelasan secara lengkap tentang isi materi dari sistem informasi manajemen. Sebagai contohnya ini ya judulnya ya. Nah, sebagai contoh ini sistem. Yang pertama ya, sistem adalah, nah, pengertian, semua pengertian sebagai contoh sistem ini ya, sebagai contoh pengertian sistem adalah, nah, ini jangan kalian asal ngopi dari blog ya, tapi silahkan kalian isi pengertian sistem dan lain sebagainya ini dari jurnal atau ebook. Nah, sebagai contohnya ini, sistem adalah, nah ini kan saya belum tahu ya artinya ya. Nah, saya menggunakan dua cara. Yang pertama, kita pakai ini ya, Google Scholar. Nah, Google Scholar ini digunakan untuk mencari jurnal ya, berbahasa Indonesia tentunya. Di sini misal kita cari tentang sistem adalah, nah di sini ada buku ya. Ini nanti kalau misal download ini berarti nanti kalian harus bisa download bukunya atau e-booknya ya, dari Sutabri tahun 2012. Kalau mau dari jurnal ya, ini ditambahkan menurut para ahli ya, atau ini ya, menurut para ahli ya. Nah, ini biasanya berupa jurnal ya, ada judulnya jurnal ini loh. Nah, ini jurnal. Nah, bisa pakai ini, silahkan diklik. Kemudian nanti muncul kayak gini ya. Yang perlu kita download itu yang ini, full text ya, PDF ya. Kemudian kita klik ini, download. Nah, setelah muncul file ini, silahkan klik, kalian letakkan dalam satu folder. Misal ini ya, saya letakkan di folder ebook ya. Di sini saya buat jurnal ya, folder jurnal. Jadi semua pengertian kan sumbernya dari jurnal atau ebook ya. Silahkan letakkan dalam satu folder jurnal seperti ini. Nah, ini silahkan kalian ganti menjadi tadi pertanyaannya tentang sistem ya. Nah, kemudian save. Kemudian ini centang biar nyimpannya di sini terus, start download. Nah, open. Nah, sistem ini bisa kalian buka. Nah, kemudian cari yang pengertian sistem ya. Ke Ctrl F, sistem. Nah, ini sistem adalah. Nah, ini bisa kalian copy ya. Sistem adalah suatu kumpulan kesatuan dan perangkat hubungan satu sama lain. Nah, ini menurut L. Kakov
Nah, kemudian ini ada lagi, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual yang atau fisik yang terdiri dari ini dan lain sebagainya. Ini silahkan kalian copy, kemudian nanti kalian paste di sini. Ini yang cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua ini lebih cepat, tapi perlu install. Nah, ini kita pakai yang namanya Hersing Publish or Perish. Ini gratis, kalian bisa download di internet. Untuk tutorial selengkapnya kalian bisa buka YouTube saya tentang jurnal ya, yang judulnya jurnal. Nah, nanti ada logonya Hersing ya. Nah, itu. Nah, ini langsung saja. Yang pertama, setelah kita buka ini kita ketik di bagian keywordnya langsung aja. Contoh pengertian sistem ya. Kemudian di sini ada maximum number of result, ini artinya untuk menampilkan jumlah jurnal yang ditampilkan. Biasanya bawaannya itu 1000. Nah, kita butuh 1 atau 2 ya. Kita nggak perlu butuh banyak-banyak, maka kita klik 10 atau 20. Nah, ini tahunnya minimal 2016 ya. Karena ini tahun 2021, maka 5 tahun ke belakang yaitu 2016. Kemudian klik search, nanti muncul kayak gini ya. Muncul kayak gini, kemudian di sini ada publikasi, di sini ada jurnal. Nah, berarti ini sumber dari jurnal. Ini ada book, berarti ini e-book. Nah, ingat ya, jurnal atau e-book. Kalau repository tidak usah. Kalau bisa mungkin jurnal atau e-book. Nah, di sini saya ngambil jurnal ini. Saya double klik. Nah, ini nanti langsung diarahkan ke jurnalnya. Kemudian ini kita klik PDF ini. Kemudian kita bisa klik download ini atau atas ini, misal ini ya. Nah, ini sudah selesai, kita show in folder, kemudian kita cut ya. Cut, kita pindah di folder yang tadi, yang jurnal ya, ini ya. Nah, ini silahkan kalian ganti menjadi keterangannya yaitu rename ya, sistem, atau tambahi pengertian karena sudah ada judul yang sama ya, pengertian sistem. Nah, kalau sudah kita buka, kemudian Ctrl F, sistem adalah kita cari ya langsung ya. Nah, ini ketemu, kemudian kita blok, kita copy pengertiannya sampai selesai, sampai titik ini kita copy, kemudian kita masukkan di Word tadi ya, kita masukkan di sini, paste. Nah, jika bermasalah kayak gini, saran saya sebelum dipaste kalian buka Notepad atau Sublime. Kalau ini saya pakai Sublime ya, ini sama dengan Notepad. Kemudian saya buat dokumen baru ya. Nah, ini saya paste di sini. Nah, ini cara cepatnya gini. Ini klik satu kali, tahan CTRL, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, klik lagi, terus delete. Spasi satu kali. Nah, ini lebih cepat. Ctrl A, terus copy, kemudian masukkan di Word-nya ini. Nah, ini khusus untuk apa? Teks yang berantakan kayak tadi ya, nggak bisa langsung ngeblok gini ya, kiri kanan rata kayak gini, rata justify ya. Tapi jika di paste, Ctrl V atau paste, maka jika sudah kayak gini ya, nggak kayak tadi ya, itu berarti nggak perlu pakai Sublime. Nah, sekarang ini kan pengertiannya sudah ya, dari sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan lain sebagainya. Nah, di belakang ini sebelum titik ini spasi satu kali, kemudian kalian tambahkan yang namanya jurnal. Nah, kita kembali ke yang tadi. Sebelum ini kita masukkan ke sini referensi, alangkah baiknya file yang sudah di-download ini ya, yang kita pakai ini misalnya, itu dimasukkan ke Mendeley. Nah, kebetulan di sini saya sudah membuka Mendeley dan sudah login. Nah, untuk tutorial Mendeley selengkapnya silahkan buka YouTube saya yang tentang Mendeley ya, tentang Mendeley. Nah, itu ada tutorial selengkapnya. Kemudian di Mendeley ini juga kita bikin folder baru, yaitu kita klik sini ya, create a new folder, kita namai
Sistem Informasi Manajemen. Nah, ini sebagai contoh judul apa laporan saya ya. Nah, ini kemudian kalian drag ke dalam sini, yaitu kita buka foldernya lagi, kita drag ke Mendeley ini ya, kita lepas di sini. Nah, ini oke. Kemudian kita kembali lagi ke Word. Di sini tadi sudah sebelum titik ya, kita klik reference. Di sini ada insert citation. Nah, sebelum klik sini, ini silahkan rubah dulu menjadi Chicago dulu ya, Chicago ini ya, stylenya Chicago. Terus insert citation. Kemudian setelah sini, ini bisa langsung diketik atau go to Mendeley ya. Nah, setelah go to Mendeley, buka Mendeley ini, silahkan cari foldernya, misal ini ya, Sistem Informasi Manajemen. Klik ini, jurnalnya. Terus klik site ini, klik. Kita tunggu. Nah, jika sudah, maka otomatis akan ngeblok kayak gini ya, jurnalnya. Ini kalau kita klik ya gini ya, dia langsung ngeblok. Ini artinya sudah pakai Mendeley ya, karena ini sudah otomatis ngetik ya. Jadi kita nggak perlu ngetik. Kemudian untuk selanjutnya kita tampilkan daftar pustakanya. Nah, tadi sudah saya tambahkan satu rujukan jurnal tentang pengertian sistem. Nah, untuk menampilkan daftar pustakanya kita nggak perlu ngetik juga, kita tetap menuju ke reference, kita pilih insert bibliografi, kita klik. Nah, nanti otomatis akan ngetik sendiri kayak gini. Nah, ini adalah kelebihan menggunakan Mendeley. Nah, gitu ya. Nanti silahkan pakai Mendeley, download sendiri gratis, tinggal login. Kalau belum punya akun silahkan daftar. Nah, kemudian jika sudah, ini ya, ini sebagai contoh satu. Terus setelah di sini ada saya kasih sampel tadi ya, pengertian sistem adalah ini ya. Kebetulan nanti materinya pasti bukan cuma satu ya, masih ada banyak banget. Nah, selanjutnya ini langsung menuju ke bagian contoh penulisan tabel ya, judul tabel. Di sini saya membuat tabel ya, sebagai contoh ini. Nah, isinya yaitu yang pertama adalah ini ada data penduduk. Data penduduk ini rencana mau saya kasih judul tabel 1. Nah, ini delete dulu ya. Sebagai contoh saya ulangi. Ini judul tabelnya adalah data penduduk. Nah, di depan sini kita jangan pakai tulisan kayak gini, tabel 1. Nggak kayak gini ya. Kita pakai yang otomatis. Yaitu caranya kita klik ini ya, insert caption ya. Terus insert caption ya di bagian reference ya. Nanti di sini kita pilih label. Di sini belum ada isinya apa-apa ya, ini adanya equation, figur dan table. Nah, kita pilih yang new label. Nah, ini untuk membuat tabel baru ya, kita new label, kita namai tabel. Kemudian spasi. Oke. Nah, nanti otomatis ngetik kayak gini ya. Kemudian klik OK. Nah, nanti muncul tulisan tabel kayak gini. Nah, kita rubah menjadi Arial. Terus 12. Kemudian E-nya hilangin. Nah, kita bikin kayak gini ya. Terus kita rubah menjadi hitam. Nah, ini untuk judul tabel secara otomatis itu kita bikinnya kayak gini. Pakainya reference, insert caption, pilih tabel, atau bikin new label ya kalau belum ada tabelnya. Kemudian bagi contoh lagi, kita coba lagi ya. Untuk bikin tabel baru, kita bikin tabelnya dulu. Ini ya, sebagai contoh ini ya. Nah, ini judulnya ini sebagai contoh, misal daftar bla 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 ya. Nah, di depannya ini mau kita kasih nama tabel 2. Nah, caranya yaitu kayak tadi, reference, insert caption. Di sini berhubung kita sudah bikin tabel, kita klik tabel, di sini otomatis ada angka 2. Kita oke aja. Nah, kalau sudah, daripada kalian ngedit lama seperti ini ya, harus kayak ini, kasih Arial dan lain sebagainya. Cara cepatnya yaitu kalian klik aja di sini atau blok saat kayak gini. Kemudian kalian klik format painter.
kemudian blok sini. Nah, nanti judul tabelnya akan berubah jadi tabel 2. Oke, setelah jadi, ini adalah tabel 1. Kalau kita klik nomornya, dia akan ngeblok. Nah, kayak gini ya. Dia akan ngeblok otomatis. Nah, ini artinya kalian pakainya tabel judul tabel otomatis. Nah, jadi judul tabel itu berada di atas tabel rata kiri di sini ya. Ini bisa dilihat, ini elegance left. Nah, sekarang kita bikin gambar. Di sini saya contoh, saya menambahkan gambar berada di tengah. Nah, untuk judul gambarnya itu enggak di kiri atas seperti tabel ini ya, tapi dia letaknya di tengah bawah. Nah, kalau ini berarti center ya. Nah, untuk memberi nomor gambar 1 ini kita pakainya otomatis juga, yaitu caranya kita klik reference, insert caption, kemudian di sini kan belum ada gambar ya. Nah, kita bikin new label, namanya gambar spasi. Nah, oke. Nah, nanti otomatis agak angka satunya ya. Oke. Nah, kalau sudah kayak gini, sekarang kalian blok yang seperti ini, silahkan rubah dulu menjadi Arial 12 ya. Nah, terus tengah ya, rata center sini ya. Nah, ini udah jadi ya. Ini kemudian rubah warnanya menjadi hitam. Nah, oke, ini otomatis ya. Oke, sekarang kalau mau nambah yang kedua, caranya sama seperti tabel 2 ini ya. Caranya silahkan tambahkan gambar, kasih keterangan dulu nama gambar apa. Untuk nulis gambar 2, caranya sama, insert caption, pilih gambar. Kemudian untuk ngedit warnanya yang agak miring dan lain sebagainya tadi ya, pakai ini ya, kita blok atau kita klik sini, kemudian home, pilih format painter, kemudian nanti klik yang di gambar 2. Nah, nanti dia akan otomatis formatnya sama. Oke, selanjutnya setelah gambar jadi, daftar jadi, daftar pustaka jadi, kemudian kalian simpan ya, simpan, save. Nah, setelah selesai save, nanti file yang dikumpulkan itu yaitu ini, folder jurnal sama penulisan e-booknya yang sudah dibuat. Sebagai contohnya ini e-book ini ya, ini jadi yang dikumpulkan ini sama ini. Nah, itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian tutorial dari Dosen Kampus. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang merasa kesulitan, bisa inbox atau menulis komentar di bawah di deskripsi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dosen Kampus.